Shalom, jumpa kembali dengan saya Triwindu Astuti. Dan hari ini saya akan menjumpai khusus untuk para wanita. Dan hari ini saya mau katakan tentang siapa bilang wanita itu lemah. Dan kadang kala orang melihat wanita itu dengan sebelah mata dan berkata apa yang bisa dilakukan oleh perempuan atau apa yang bisa dilakukan oleh wanita. Tetapi sama-sama pada hari ini kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat 22, saya akan bacakan firman Tuhan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dan dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan menciptakan perempuan, dikatakan secara spesial. Dan dikatakan bukan dengan cara membentuk, tapi dikatakan dengan cara dibangunnyalah seorang perempuan. Dan juga bukan dari debu dan tanah, tapi perempuan dibangun dari tulang. Karena perempuan dibangun dari tulang, maka perempuan haruslah kuat. Pengertian kuat di sini bukan secara fisik wanita kuat, tetapi secara spiritual, yaitu memiliki jiwa, kerohanian, batin yang kuat. Amin. Ya, saya akan memberikan contoh seorang wanita yang bijaksana dan wanita yang cantik di dalam Alkitab yang bernama Abigail. Dikatakan bahwa Abigail ini memiliki seorang suami dan dikatakan suaminya ini bebal. Kerap kali berlaku kasar, kelakuannya jahat dan seorang dursila. Nama suami daripada Abigail ini Nabal. Bisa dibaca di dalam 1 Samuel 25 ayat 3 sampai ayat 17. Sekali waktu Daud mengirim 10 orang utusannya untuk menanyakan keselamatan Nabal dan menyampaikan salam Daud kepada Nabal dan meminta belas kasihan bagi orang-orangnya Daud dalam hal pembagian hasil pengguntingan bulu domba. Dan ketika hal itu disampaikan kepada Nabal, dikatakan Nabal meresponinya dengan kasar. Bahkan Nabal meresponinya dengan balasan caci makian. Dikatakan sehingga marahlah Daud dan mengakibatkan Daud berserta 400 orang dikatakan bertekad untuk maju berperang melawan Nabal dan membunuh semua pekerja laki-lakinya. Dan ketika Abigail mendengar rencana Daud akan membunuh suaminya dan semua pekerjanya laki-laki, apa yang dilakukan oleh Abigail? Apakah Abigail langsung masuk ke kamar dan dia menangis? Apakah Abigail kecewa dan menyalahkan suaminya? Apakah Abigail langsung cerita kepada suaminya bahwa suaminya akan dibunuh dan berserta semua para pekerjanya? Dan itu tidak dilakukan oleh Abigail. Dan dikatakan seorang wanita yang cantik yang memiliki sikap rendah hati dan bijaksana, Abigail pergi menghadap Daud. Ia sujud menyembah di hadapan Daud dengan mukanya sampai ke tanah dan memohon belas kasihan kepada Daud agar tidak melakukan tumpah darah kepada suami dan para pengerjanya. Maka akhirnya luluhlah hati Daud dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal, dan justru Daud memuji Abigail yang berlaku penuh hikmat dan bijaksana. Saya mau sampaikan kepada semua para wanita, saya mau katakan, kamu kuat. Karena wanita dibangun dari Allah, dikatakan dibangun dari tulang yang tidak mudah rapuh. Karena itu jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Kita mau belajar seperti Abigail. Pada saat dia menghadapi masalah, tetap tegar dan bijaksana. Nabal bisa menggambarkan dalam proses kehidupan yang sedang dihadapi. Nabal gambaran mungkin adalah suami, itu juga bisa gambaran dari mertua, gambaran dari ipar, gambaran dari anak, rekan-rekan kerja, rekan pelayanan dan sebagainya. Tapi apakah rahasia Abigail sehingga Abigail bisa menghadapi semua proses yang saat itu sedang dihadapi? Yang dikatakan yang pertama, Abigail takut akan Tuhan. Abigail tahu bagaimana dia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Abigail tahu bagaimana cara membangun keintiman dengan Tuhan sehingga dia kuat
pada saat menghadapi proses yang sedang dihadapi. Dikatakan Abigail tetap menghormati dan menghargai suaminya. Sekalipun dia tahu kondisi suaminya itu adalah kasar, bebal. Tapi dia tetap menghormati. Dan dikatakan dia tetap mengampuni kesalahan yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Dikatakan yang ketiga, Abigail yaitu memiliki sikap rendah hati. Sekalipun bukan dia yang salah, tapi dia mau ngambil alih untuk dia datang kepada Daud dan untuk minta bersujud kepada Daud dan minta belas kasihan kepada Daud. Saya mau katakan menjadi wanita harus tegar. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Sekalipun masalah yang dihadapi terasa berat. Dan mungkin kau menghadapi dengan berbagai macam pilihan. Tapi kita mau belajar seperti Abigail. Ya, takut akan Tuhan. Tetap memiliki pengampunan dan memiliki kerendahan hati. Biarlah kita mau belajar seperti Abigail yang hidup takut akan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan dalam hidupmu. Dan minta kekuatan daripada Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Saya percaya kalau kita sungguh dengan Tuhan, para wanitanya Tuhan takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Dan kita mau katakan, wanita bukan lemah, tapi wanita kuat, karena ada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini.